Market Movers pekan keempat bulan Juli 2020. Kenaikan kasus virus corona di beberapa negara dan ketegangan hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok berpotensi menopang kembali kenaikan harga aset aman di pekan ini. Selain itu, keputusan OPEC Plus yang mengurangi pemotongan produksi mulai Agustus ini berpotensi membebani kinerja harga minyak mentah WTI. Senin 20 Juli, pagi hari pukul 6:50 waktu Indonesia Barat, USD JPY akan mendapatkan dua katalis penting. Yang pertama, laporan hasil notula rapat BOJ pada pertemuan bulan Juli lalu. Dan yang kedua, data neraca perdagangan Jepang. Bila BOJ memberikan pernyataan-pernyataan yang lebih dovish atau pesimis mengenai perekonomian, dan data neraca perdagangan Jepang dilaporkan dalam kondisi defisit yang lebih besar dari perkiraan, maka USD JPY berpeluang bergerak naik karena yen Jepang yang melemah. Siang hari pukul 13 waktu Indonesia Barat, Jerman akan merilis data indeks harga produsen untuk periode Juni. Data ini adalah salah satu indikator inflasi. Inflasi yang naik menunjukkan aktivitas ekonomi yang bertumbuh. Bila aktual data dirilis lebih rendah dari perkiraan, Euro USD berpotensi melemah. Bank Sentral Eropa akan merilis data neraca berjalan terkini kawasan Eropa untuk periode Mei. Data yang surplus bisa mendukung penguatan nilai tukar euro. Data ini dirilis lebih rendah dari perkiraan, Euro USD berpotensi melemah. Selasa, 21 Juli, pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, Badan Pusat Statistik Nasional Jepang akan merilis data indeks harga konsumen untuk periode Juni. Data ini juga merupakan indikator inflasi. Inflasi yang meningkat menunjukkan ekonomi yang bertumbuh. Bila data ini dirilis lebih rendah dari perkiraan, USD JPY berpotensi naik karena pelemahan yen. Selanjutnya, Reserve Bank of Australia atau RBA akan merilis hasil notulen rapat pertemuan bulan Juli. Bila RBA memberikan pandangan yang lebih optimis atau hawkish mengenai kondisi ekonomi, maka AUD USD berpotensi menguat. 1 jam berselang, Gubernur RBA, Lowe, akan memberikan pandangannya terkait pasar tenaga kerja dan laporan keuangan publik di Annika Foundation Luncheon. Bila pelaku pasar memandang positif penyampaian Lowe, AUD USD berpotensi menguat. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Kantor Pusat Statistik Inggris akan melaporkan data pengeluaran dan pendapatan untuk perusahaan sektor publik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah Inggris. Bila data ini dirilis lebih tinggi dari perkiraan, yang artinya defisit meninggi, maka pound sterling berpotensi melemah. Malam hari pukul 19:30 waktu Indonesia Barat, Kanada akan melaporkan data penjualan retail untuk periode Mei. Bila data ini dilaporkan lebih baik dari perkiraan, USD CAD berpotensi turun karena dolar Kanada menguat. Rabu, 22 Juli, pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, Lembaga Survei Market akan melaporkan kondisi terkini manufaktur Jepang. Bila data ini dirilis lebih buruk dari perkiraan, maka USD JPY berpotensi naik alias yen melemah. 1 jam berselang, Australia akan melaporkan data penjualan retailnya. Bila data ini dirilis lebih baik dari perkiraan, AUD USD berpotensi menguat. Malam hari pukul 19:30 waktu Indonesia Barat, Badan Pusat Statistik Kanada akan melaporkan indeks harga konsumen untuk periode Juni. Data ini adalah data indikator inflasi. Inflasi yang naik menunjukkan ekonomi bertumbuh. Jadi, bila data ini dirilis lebih baik dari perkiraan, USD CAD berpotensi bergerak turun karena dolar Kanada menguat. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, harga emas akan mendapatkan katalis negatif bila data penjualan rumah second di Amerika Serikat menunjukkan angka aktual yang lebih baik dari perkiraan. Dan seperti biasa, setiap hari Rabu malam, Amerika Serikat akan merilis data cadangan minyak mingguannya. Bila data ini dilaporkan mengalami penurunan, maka harga minyak mentah berpotensi bergerak naik. Kamis, 23 Juli, pagi hari pukul 8:30 waktu Indonesia Barat, National Australian Bank akan melaporkan data tingkat kepercayaan pebisnis terhadap kondisi usaha di Australia. Bila data menunjukkan aktual yang lebih baik dari perkiraan, maka AUD USD berpotensi menguat. Siang hari pukul 13 waktu Indonesia Barat, Lembaga Survei GfK akan merilis data tingkat kepercayaan konsumen Jerman untuk bulan Agustus. Bila data ini menunjukkan angka aktual yang lebih baik dari perkiraan, Euro USD berpotensi menguat. Sore hari pukul 17 waktu Indonesia Barat, Confederation of British Industry atau CBI akan merilis data ekspektasi pesanan industri Inggris untuk periode Juli.
Bila data ini menunjukkan angka aktual yang lebih baik dari perkiraan, GBP USD berpeluang menguat. Malam hari, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat akan merilis data jumlah orang yang mengajukan klaim tunjangan pengangguran di Amerika Serikat untuk periode mingguan. Bila data ini dirilis melebihi perkiraan, dolar Amerika Serikat berpotensi melemah dan harga emas berpeluang menguat. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, lembaga survei Eurostat akan merilis data tingkat keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi di Uni Eropa untuk bulan Juli. Bila data menunjukkan aktual yang lebih rendah dari perkiraan, maka Euro USD berpeluang melemah. Di jam yang sama, The Conference Board akan merilis leading index yang menunjukkan kesehatan kondisi ekonomi Amerika Serikat. Bila hasil dirilis di bawah ekspektasi pasar, dolar Amerika Serikat berpotensi melemah dan harga emas berpeluang naik. Jumat, 24 Juli. Pagi hari, pukul 6 waktu Indonesia Barat, lembaga survei market akan merilis data indeks aktivitas manufaktur dan jasa untuk Australia. Bila data ini dirilis lebih baik dari perkiraan, yang berarti mengindikasikan peningkatan aktivitas, maka Aussie USD berpotensi bergerak naik. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Inggris akan merilis data penjualan retailnya untuk bulan Juni. Bila data ini dirilis lebih tinggi dari perkiraan, GBP USD berpotensi bergerak naik. Selanjutnya, Euro USD akan mendapatkan katalis penting dari data indeks aktivitas manufaktur dan sektor jasa negara-negara besar Eropa mulai pukul 14.15 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Serangkaian data tersebut datang dari Prancis, Jerman, dan zona Euro. Bila data-data tersebut dirilis lebih baik dari perkiraan, maka Euro USD berpotensi menguat. Selanjutnya, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Inggris juga akan merilis data indeks aktivitas manufaktur dan sektor jasa untuk periode Juli. Bila data ini dirilis lebih baik dari perkiraan, GBP USD berpotensi menguat. Malam hari, pukul 20.45 waktu Indonesia Barat, market juga akan merilis data indeks aktivitas manufaktur Amerika Serikat untuk bulan Juli. Bila data ini menunjukkan aktivitas yang lebih tinggi dari perkiraan, maka harga emas berpotensi bergerak turun karena penguatan dolar Amerika Serikat. Sebagai penutup data pekan ini, Amerika Serikat akan merilis data penjualan rumah baru untuk periode Juni. Penjualan rumah yang meningkat menunjukkan aktivitas ekonomi yang bertumbuh. Dan bila data ini dirilis lebih baik dari perkiraan, maka dolar Amerika Serikat berpotensi menguat dan sebaliknya, harga emas berpeluang bergerak turun. Berikut adalah jadwal market movers yang lebih lengkap untuk Anda perhatikan, agar Anda tidak kehilangan kesempatan. Segera manfaatkan peluang tradingnya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak person Anda di MEFX. Terima kasih dan sukses untuk trading Anda. Nantikan Market Movers setiap minggu. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi pertama.